akses yang kita miliki untuk ke sana membuat wisatawan itu nyaman ada di Provinsi Jambi dan akan mengulang lagi. Subscribe kita sama Yona Family Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya? Berjumpa kembali di channel Henry Nusa, channel yang akan membahas putaran berita, wartawan, media, hiburan, dan seni. Nah, hari ini saya akan membahas apa? Sebenarnya ini kalau menurut saya agak sedikit sensitif ya. Pastinya mungkin akan timbul banyak kritikan kepada saya. Tapi it's okay. Ini adalah cara saya mencintai provinsi kelahiran saya gitu. Bukankah kritik itu untuk membangun? Nanti dulu, tahan napasnya baik-baik ya. Tarik napas dulu, bernapas dulu dengan lega gitu ya. Jadi biar enjoy mendengarkan kritikan-kritikan pedas dari saya. Boleh lah ya, mengkritik itu boleh dan sah-sah saja saya mengungkapkan pendapat. Tapi tentunya pendapat saya dengan berbagai macam pertimbangan dan poin-poin tertentu yang pernah saya datangi gitu. Jangan di skip dulu ya, jangan di lewatkan videonya. Intinya di subscribe dulu, di like, di share, di komen boleh, Semoga kritik ini sampai kepada mereka yang memiliki kebijakan, mereka yang memiliki keputusan tertinggi di negeri sepucuk Jambi 9 lurah ini. Nah, saya akan berbicara apa kali ini? Kali ini saya akan berbicara tentang wisata di Jambi. Nah, mengapa saya merespon ini? Saya merespon ada peluncuran yang dilakukan oleh dinas terkait tentang jelajah Jambi ya. Jadi di sini terkait tentang jelajah Jambi gitu ya, atau explore Jambi lah ya, jelajah Jambi gitu. Provinsi ini memiliki 11 kabupaten dan kota, tepatnya 9 kabupaten dan 2 kota. Jadi 2 kota itu ada ibu kota Provinsi Jambi, kemudian ada juga ibu kota Kabupaten Kerinci gitu ya. Nah, yang menariknya adalah dari program Jelajah Jambi ini, di sini disampaikanlah tentang kekayaan yang ada di Jambi. Nah, jangan lupa ya, rekan-rekan di luar Provinsi Jambi, siapkan agenda dan jadwal Anda untuk jalan-jalan ke Jambi gitu ya. Jalan-jalan ke Jambi, Anda bisa melihat banyak kekayaan yang ada di Provinsi Jambi. Jadi Jambi itu, kalau mengatakan Jambi, mungkin ada 3 lokasi di provinsi ini yang akan terbayang ke sana gitu. Jadi ada Provinsi Jambi, ada Kabupaten Muara Jambi, ada Kota Jambi, semuanya pakai Jambi. Jadi ketika mungkin saya menyebut wisata Jambi, 3 itu akan sedikit berdekatan, padahal tidak ya. Ini berbeda. Saya bicara Provinsi Jambi secara luas gitu ya. Nah, di sini disebutkan, diterangkan berbagai dari kabupaten. Misalkan contoh nih, ada Safari Night ya. Safari Night di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada tradisi menyumbun, mandi sapar, kemudian ada Taman Nasional Berbak Sembilang kalau tidak salah saya ya namanya. Kemudian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu ada Kopi Liberika. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga ada Waterfront City yang saat ini berubah nama ya. Saya lupa berubah nama lokasi tersebut. Jadi ada jembatan yang mencorok ke laut, menikmati laut, kemudian dengan makanan-makanan kuliner yang ada di sana gitu ya. Lantas ada juga air terjun ya di satu lokasi di wilayah kalau tidak salah saya di wilayah Tanjung Jabung Barat, tapi di bagian Tungkal Ulu. Jadi ada Tungkal Ulu atau Tungkal Ilir gitu ya. Kita bahas dulu kekayaannya ya, yang disampaikan oleh video promosi ini. Saya membahasnya lebih video promosi ini. Kemudian ada ikan senggung di Muaro Jambi, Candi Muaro Jambi tentunya,
Kompleks Percandin Muaro Jambi. Di Batanghari itu ada Bekarang. Kemudian di Sukuana Dalam di Kabupaten Sarolangun. Koridor Gajah di Kabupaten Tebo ya. Koridor Gajah di Kabupaten Tebo. Ada juga Geofak ya. Geofak itu di Kabupaten Merangin. Air Terjun Singarincing, Telago Biru, Rumah Tuo, Jangkat. Dan di Jambi, Provinsi Jambi itu ada 4 taman nasional. Ada Taman Nasional Kerinci Seblat, ada Taman Nasional Berbak 9, ada Taman Nasional Bukit 30, ada Taman Nasional Bukit 12 gitu ya. Itu taman. Nah, kemudian di Kota Sungai Penuh itu ada Bukit Kayangan. Lantas di Kabupaten Kerinci itu ada Danau Kerinci, ada perkebunan teh. Ini perkebunan teh ini adalah perkebunan dengan satu hamparan terluas di dunia ya, itu yang saya ketahui. Kemudian ada air terjun Telun Berasap, ada Danau Kaco, ini yang terkini ya, terkini. Kemudian ada Rawa Bento. Rawa Bento ini mirip Amazon. Jadi kalau Anda ke hutan Amazon akan melihat Rawa Bento ini mirip sekali, akan terasa seperti di sana. Kemudian Danau Gunung Kerinci, ada Gunung Kerincinya. Selain itu juga untuk kekayaan yang lainnya ada di Taman Nasional Kerinci Seblat itu ada harimau Sumatera ya, yang saat ini juga sudah mulai sedikit ya populasinya. Dan ada Festival Kerinci tahunan. Di sana terdapat berbagai macam tradisi, termasuklah tari Niti Mahligai Kaco. Ini tari yang sudah mendunia gitu ya, mendunia. Baik, sini juga terselip ada satu, yaitu Menara Gentala Arasi. Jadi kalau bagi yang belum tahu, Gentala Arasi itu kepanjangan dari Gena tempat lahir Abdurrahman Sayuti. Jadi bacanya kalau menurut saya lebih tepat adalah Gentala Arasi, bukan Gentala Aras. Kalau Aras sudah beda lagi ya. Arasi karena Abdurrahman Sayuti ini adalah mantan gubernur Jambi gitu ya. Nah, menarik nih. Ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi tarik nafas ya. Jangan emosi dulu gitu ya. Tarik nafas biar kita lebih enjoy gitu ya. Jadi lebih enjoy pembahasannya. Mudah-mudahan didengar ini oleh semua pihak ya yang ada di provinsi ini gitu ya. Saya bangga dengan Provinsi Jambi gitu. Bangga sekali saya. Bahkan saya adalah salah satu anak kelahiran di Provinsi Jambi. Tepatnya saya lahir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat gitu. Saya berpendidikan, menjalani proses pendidikan hingga saya bekerja sebagai seorang wartawan itu di Kota Jambi gitu. Jadi saya bangga dengan provinsi ini. Tapi kebanggaan saya gitu kan, perlu juga saya menyampaikan kritikan untuk kemajuan provinsi ini juga gitu. Terkait wisata. Mengapa? Saya berpikir wisata selama ini tidak diperhatikan. Wisata selama ini mungkin dianggap yang nomor 2, dianggap yang bagian belakangan gitu ya. Tapi lebih berpikir kepada bagaimana proses industri dan bagaimana bla 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 segala macam. Kalau saya nanti menyebutkan industrinya, saya mulai diserang banyak orang gitu. Dalam arti saya dianggap menjatuhkan dan segala macam. Padahal ini demi kebaikan kita bersama gitu. Demi masyarakat Provinsi Jambi ke depannya. Tidak ada tambang emas yang tidak akan pernah habis. Itu adalah wisata. Sampai kapanpun wisata tidak akan pernah habis kalau dikelola dengan baik gitu. Kenapa tidak diperhatikan? Sekarang saya contohkan saja. Kita ingin ke Tanjab Timur. Oke, kita ingin ke Tanjab Timur nih. Jadi rasanya saya harus jujur ya. Saya harus menyampaikan ini dengan jujur. Saya tidak ingin berbicara tentang wisata yang hanya menjual kulitnya saja tapi tidak melihat isi. Pada akhirnya kalau wisatawan datang dan dia kecewa, dia tidak akan kembali lagi. Harapan kita wisatawan itu datang dan membawa teman-temannya dan nanti akan kembali lagi dan dia merasa nyaman untuk kembali lagi, bercerita dengan temannya dan temannya akan datang kembali lagi. Bukankah itu promosi terbaik? Kalau kita bicara promosi besar-besaran, seberapa kuat anggaran kita? Ya, wahai para pejabat dan pemimpin di Provinsi Jambi. Gitu ya. Ini saya memberikan kritikan. Dianggap ini sebuah apa ya? Ya, tergantung yang mendengar. Maka saya bilang tahan napas dulu. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan. Ya, biar
enjoy, ambil kopinya, minum dulu kopi. Jadi kita bisa sharing melalui video ini. Silakan komentar, tidak apa-apa gitu ya. Bagi saya tidak apa-apa, silakan saja gitu kan. Nah, di dalam video promosi ini disebutkan ada 16 homestay di Candi Muaro Jambi, 37 homestay di Kabupaten Merangin, dan 30 homestay di Kabupaten Kerinci. Artinya, dari penjelasan ini, Kabupaten Kerinci adalah kabupaten yang paling siap dengan fasilitasnya. Termasuk di Kabupaten Kerinci ada Bandara Depati Farbu di sana. Walaupun penerbangan masih terbatas, karena wajar saja gitu ya terkait penumpang. Apalagi di masa pandemi mungkin sekarang ya penerbangan sangat minim gitu kan. Gitu. Nah, rasanya sangat siap dengan berbagai macam objek wisatanya. Sangat banyak yang ditawarkan di sana. Begitu ya. Keindahan alam itu rajanya di sana. Gudangnya untuk di Provinsi Jambi itu ada di Kabupaten Kerinci. Dan banyak sekali stakeholder atau pihak-pihak yang promosikan Kerinci mengajak semakin banyak pengunjung akan meningkatkan perekonomian masyarakat Kerinci. Jelas, itu sangat jelas dan saya yakini itu. Nah, kemudian kita bergeser ke Candi Muaro Jambi. Ada homestay di sana, itu keren. Dan saat ini di wilayah sekitaran Candi Muaro Jambi juga ada berbagai macam tempat nongkrong yang menarik ya bagi anak muda. Misalkan ada kopi dusun, ada banyak ya. Mohon maaf ya rekan-rekan, saya kurang hafal nih sepertinya. Jadi ada tempat, karena itu tempat itu baru. Jadi ada dua tempat-tempat spot-spot bisa ngopi nongkrong berala dusun, bercirikan Jambi, terutama Muaro Jambi. Jadi bercirikan Jambi. Nah, sini akan merasakan suasananya, kopinya dengan gelas yang masih gelas dusun gitu ya, tidak menggunakan gelas kaca. Kemudian dengan rumah-rumah panggung dari papan gitu ya, terbuat dari kayu. Jadi sangat terasa sekali di sana. Dan mereka masak kopinya dengan direbus gitu ya. Jadi terasa. Nah, ini komplit gitu ya. Ini komplit. Tapi timbul pertanyaan. Kalau saya mendarat menggunakan pesawat di Bandara Sultan Taha Jambi dan saya ingin langsung ke Candi Muaro Jambi, saya pakai apa? Itu saja dulu. Saya pakai apa? Oke. Saya pakai apa ke sana? Bukankah seharusnya ini juga dipersiapkan oleh siapapun itu pemerintah Provinsi Jambi yang berpikir tentang pariwisata gitu. Saya berpikir semua masih dengan egonya masing-masing dan satu persatu terpisah, tidak menyatu. Mengapa tidak dalam satu konsep dan satu pukulan menuju ke sana? Ini sudah menarik ada video promosi yang seperti ini. Apakah ini karena programnya sudah diprogramkan dari lama, atau ini karena program PJ Gubernur Ibu Nur Cahya ya, itu PJ Gubernur yang ada, PJ Gubernur saat ini gitu. Apakah program beliau gitu? Ibu Dr. Hari Nur Cahya Murni, mohon maaf Ibu PJ Nur Cahya Murni. Nah, kalau dari penjelasan beliau ini juga berdasarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, dan menarik kan. Jadi tentunya apa ya? Ya seperti postingan video saya sebelumnya terkait berjudul Wisata Jambi. Awalnya judulnya adalah Ayo Jelajah Jambi, Explore the Hidden Paradise. Saya rubah menjadi Wisata Jambi, Explore the Hidden Paradise. Ini video saya dapatkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jambi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Disbudpar Provinsi Jambi. Nah, tapi kan menarik gitu ya. Di sini menarik sekali gitu. Kita pembahasannya tadi sampai di mana? Ke Candi Muaro Jambi. Saya mendarat dari pesawat, bagaimana caranya saya ke Candi Muaro Jambi. Gitu. Angkutan umum kita belum. Mana angkutan umum yang benar-benar mengarah ke sana? Tidak ada bis yang lalu lalang di dalam kota Jambi. Gitu kan. Oke, sekarang pandemi. Oke, pandemi, tapi sebelum pandemi juga tidak ada.
Yang adalah bus transport ya, yang sempat hadir karena pandemi akhirnya terhenti dulu sementara, yaitu itu yang disiapkan oleh pemerintah Kota Jambi ya. Kalau tidak salah saya, kita cek biar kita jangan salah. Bukankah kalau salah itu menjadi sesat di jalan gitu ya. Mungkin video ini saya tujukan lebih kepada siapapun pemerintah provinsi, siapapun orang di pemerintah provinsi Jambi. Ada transportasi apa ya? Ada Transkoja ya. Transkoja. Kami biasa menyebutnya bus tayu kali ya kalau anak-anak ya. Transkoja. Itu. Di sini sebutkan transportasi adalah Transkoja. Angkot. Angkotnya mana? Gojek, Grab, Maxim. Ya ini kan perusahaan. Letak kita mengembangkan UMKM-nya dari mana? Bukan kita mengesampingkan itu, tapi seharusnya kita juga ada alat transportasi yang benar-benar. Saya berikan contoh, misalkan kalau kita ke Jogja, di sana ada juga ini, tapi mereka juga ada becak yang saat ini walaupun menggunakan mesin, atau kalau di Medan itu ada bentor misalkan, kan itu benar jelas-jelas. Tapi di Kota Jambi apa? Terus ini disebutkan sadunya mana Om? Salah kalau saya mengkritik ini, rasanya tidak salah kan? Saya ingin segala sesuatu dijual dengan jujur gitu. Apakah ini berbohong? Tidak berbohong. Cuman maksud saya mana bentuknya? Gitu. Kan menarik kan? Atau teman-teman saya juga kalau datang ke Jambi juga bertanya, kami akan kemana? Gitu ya. Kita mulai supaya jangan terlalu melebar. Jadi bisa tarik nafas gitu ya. Kita bicaranya dengan tenang. Nah, tadi kita sudah bicara kabupaten, sampainya di mana tadi? Oke, Muara Jambi. Nah, sekarang Bekarang, Batanghari. Bekarang itu seperti apa? Apakah Kabupaten Batanghari itu seperti halnya Kabupaten Muara Jambi karena berada di sekitaran kota penyangga? Kita bingung juga gitu. Apa yang harus kita berikan? Nah, Kabupaten Batanghari, karena wilayah ini termasuk wilayah lintasan ya. Wilayah lintasan kita menuju kabupaten yang lain. Kabupaten Kerinci tadi sudah saya bahas, lengkap intinya. Karena ada bandara, ada penerbangan, di sana ada homestay, ada hotel juga ya, ada banyak hotel juga. Di setiap tempat wisata, misal contoh kita ke Gunung Kerinci atau ke Kebun Teh Kayuaro, di situ ada homestay banyak sekali. Tentu masyarakat pendatang bisa menikmati itu, Danau Kerinci gitu ya. Dan bagi Anda yang pencinta alam atau Anda yang suka berpetualang, ya tentunya Anda akan mendaki Gunung Kerinci, misal ke Danau Gunung Tujuh segala macam. Sangat indah di sana ya, sangat banyak kekayaan alamnya, indah. Tapi indah ini tentunya perlu kita jaga bersama. Dan masyarakat di sana yang saya ketahui adalah beberapa kali saya ke Kerinci, masyarakat sana begitu mendukung gitu ya. Pada saat kita ke tempat objek wisata, di sana terjejer itu pedagang-pedagang gitu ya, dan menjual pernak-pernik juga. Ini kan menarik gitu ya. Jadi ada jejak ya. Yang pulang dari sana ada jejak. Nah, kemudian kita ke Merangin. Sekarang Merangin, berapa banyak hotel yang ada di Merangin kan gitu. Ini kan menjadi pertanyaan. Ke Jangkat, ke Rumah Tuo, ke Geofak. Seperti apa sih Rumah Tuo? Seperti apa sih Geofak? Saya mungkin lebih membahas fasilitas yang kita miliki untuk ke sana, membuat wisatawan itu nyaman berada di Provinsi Jambi dan akan mengulang lagi atau berlama-lama berada di Provinsi Jambi. Contoh, sebelumnya misalkan Sukono Dalam, Sarolangun, Koridor Gajah di Kabupaten Tebo, pendukungnya kan perlu, tapi di sini tidak ada Kabupaten Bungo ya. Tanjung Barat hanya Kopi Liberika saja yang dibicarakan dan disampaikan di sini, tapi tidak ada yang lain gitu. Saat Tanjung Barat juga ada tempat wisata, tentu objek wisata yang memang belum juga tergarap mungkin secara luas gitu ya. Mungkin belum tergarap secara luas. Nah, baik. Dari semua ini, saya bicara fasilitas. Apa fasilitas pendukung kita untuk ke sana? Mulai dari transportasi, pusat oleh-oleh kita, terutama di Kota Jambi. Karena semuanya rata-rata akan masuk ke Kota Jambi dulu. Tidak ada kan langsung. Jadi masuk ke Kota Jambi dulu. Kota Jambinya gerbang gitu.
Nah, sementara kita di kota Jambi, pusat oleh-oleh itu hanya ada 2 tempat yang saya ketahui. Ada Tempoyak, ada juga Jakos. Nah, Tempoyak dan Jakos ini menjual yang berbau pakaian. T-shirt bertuliskan Jambi, pernak-pernik, ada tas, ada oleh-oleh makanan ringan, ada apa. Saya hanya tahunya itu aja. Dan yang saya tahu itu yang paling lengkap. Selebihnya tidak ada. Bicara kuliner, mohon maaf, Bung. Kalau orang datang ke Jambi untuk makan pempek, itu kan bukan Jambi gitu kan. Orang katanya itu Palembang, ya kan? Jadi kita perlu nih ya, jangan emosi, kita bawa minum ya. Saya cinta dengan provinsi ini, jadi inilah cara saya mengkritiknya. Boleh ya? Tunggu sebentar, ada motor sedikit mengganggu suara saya. Ya, beginilah ya kondisinya. Saya berada di ruangan padat penduduk. Saya tinggal di begitu ramai kiri kanan. Jadi hal-hal yang wajar saja gitu ya. Baik, kita lanjut saja dulu ya. Tidak apa-apa lah ya, ada background sedikit ya. Nah, kota Jambi gitu ya. Semua akan datang ke kota Jambi. Oke, kota Jambi. Kota Jambi memiliki banyak sekali hotel. Banyak hotel-hotel besar. Jadi misalkan nih ada BW Luxury, ada hotel apa ya di baru di Transmartnya Jambi. Di sana ada hotel juga yang akan dibuka. Kemudian ada, kalau yang hotel-hotel besar ya, ada Swiss Bell, ada Aston, ada Luminor, ada O2 Weston, misalkan. Ada banyak ya, hotel tuh banyak. Kemudian ada Royal Garden gitu ya. Kalau hotel-hotel yang kecil misalkan ada Formosa, ada Cosmo. Rata-rata di beberapa kawasan itu ada hotel gitu ya, ada hotel. Jadi banyak. Kalau untuk penginapan di kota Jambi itu banyak. Nah, awalnya kota Jambi juga tidak ada bentuk apa-apa gitu, tapi kali ini kota Jambi sudah dipercantik gitu ya, berkat wali kota yang sekarang gitu ya. Contoh, ada Tugu Kris misalkan di Kota Baru, ada itu salah satunya yang cantik di malam hari. Ketika Anda datang ke sana, Anda akan menemui berbagai macam pedagang-pedagang kecil. Di sana ada kuliner yang banyak ya. Harapannya mudah-mudahan kulinernya juga berkombinasi dengan kuliner aslinya di Jambi. Ya contoh gini ya, kalau kita ketemu kerak telur, rasanya ya kita makan kerak telur di Jambi, ya orang tetap tahu itu kerak telur adalah Jakarta, bukan miliknya Jambi kan. Itu hal-hal yang seperti itu menurut saya. Jadi harapannya itu bisa benar-benar semuanya dalam satu visi gitu. Visinya di mana gitu, harus menggabungkan itu. Kalau pengunjung di Jambi untuk tahun 2020 di masa pandemi ini ada 934.000. Saya merasa saya tidak puas dengan banyaknya kunjungan itu. Tidak ada apa-apanya. Mungkin 934.000 itu hanya orang lokal. Bisa saja kan. Ini kan pendapat saya. Sah-sah saja saya berpendapat gitu ya. Jadi coba, aduh susah ya saya bicaranya. Nah jadi kota Jambi gitu ya. Nah sekarang dipercantik. Kenapa dipercantik? Semakin banyak. Sekarang semakin banyak. Misal di kota Jambi itu Tugu Juang telah diperbaiki. Saya tidak tahu ya. Saya terlepas itu adalah dikelola oleh provinsi atau dikelola oleh pemerintah kota Jambi. Saya terlepas dari itu semualah gitu ya. Intinya saya ingin lihat dulu. Saya bicarakan begini, Tugu Juang di kota di Simpang 3 Sivin itu dia sudah sangat cantik saat ini. Lumayan untuk spot foto gitu ya, anak-anak muda. Kemudian ada Tugu Pelajar. Tugu Pelajar ini terlupakan gitu ya. Tugu Pelajar ini terlupakan. Jadi Tugu Pejuang Pelajar pejuang kalau tidak salah, itu ada di Simpang Sadu. Nah itu sudah terlupakan. Nah Simpang Sadu itu tinggal simpangnya, sadunya mana? Tidak ada lagi. Ya, nah jangan di skip dulu, tapi tahan gitu ya. Like, share, komen, subscribe loh, ketuk tanda loncengnya. Kritik yang seperti ini akan acap kali saya berikan gitu ya. Mungkin lebih menarik kali ya. Kemudian ada Tugu Sikapur Siri. Tugu Sikapur Siri itu adalah pada saat dari bandara dulu. Kalau dari bandara turun dan lewat akan berjumpa dengan Tugu Sikapur Siri. Ada di Simpang 3-nya. Simpang Adipura dikenal juga dengan Simpang Adipura. Di sana ada Tugu Adipura.
Tapi saat ini dari bandara mungkin sudah ada pilihan jalan lain yang belum tentu melewati Tugu itu gitu ya. Kemudian ada Tugu Makalam, itu jembatan Makalam, di ujungnya ada Tugu, di simpang. Ada Patung Sultan Taha. Patung Sultan Taha ini berada di depan kantor Gubernur Jambi, di kompleks perkantoran Gubernur Jambi di Telanai Fura. Ada Taman Anggrek Sri Sudewi ya. Dan itu sekarang sudah diperbaiki, sudah dipercantik juga, sudah dipercantik. Tapi kan intinya itu pegangan siapa? Itu adalah mukanya Kota Jambi ya. Kalau sudah bicara mukanya ibu kotanya provinsi, ya akan menjadi tubuh keseluruhan gitu kan. Ini ada taman remaja, ada Taman Rajo Mudo. Taman Rajo Mudo ini tepat sekali kalau Anda mendarat menggunakan pesawat di Bandara Sultan Taha, akan ada Taman Rajo Mudo di sebelah kanan pada saat keluar ya dari bandara itu. Ya menarik lah untuk foto gitu ya. Terus spot foto boleh di sana, asik itu. Ada Taman Tanggorajo. Taman Tanggorajo ini tepat di pinggiran Sungai Batanghari. Yaitu tepatnya di depan rumah dinas Gubernur Jambi. Di sana juga berdiri pusat perbelanjaan yang ada di Jambi, yaitu WTC Batanghari, World Trade Center Batanghari. Di sana juga ada hotel gitu. Ada Hotel Willtop di sana yang view-nya langsung ke Sungai Batanghari. Dan akan melihat tadi adalah Menara Gentala Arasi dan jembatan pedestrian gitu ya. Itu jembatan untuk jalan kaki. Di saat di jembatan pedestrian, sebenarnya kalau saya kebelet kemana ya kira-kira? Kalau saya lagi di jembatan itu dan saya kebelet nih, saya harus kemana ya? Dan kalau saya bawa kendaraan, saya parkirnya bagaimana ya? Gitu ya. Jalan itu tidak terlalu besar ya, tapi parkirnya di mana ya saya? Oke, baik. Nah, artinya ada keterbatasan untuk pengunjung. Mengapa? Nilai sendiri ya. Oke. Kemudian ada Taman Jambi Paradise. Itu taman ini kalau dari bandara tidak terlalu jauh ya, dari pusat kota ya lumayan lah, tapi mungkin sekitar 15 menitan. Di kota Jambi ini tidak ada yang jauh, semuanya dekat gitu ya. Kemudian ada Kampung Raja, itu arah ke Taman Rimbo sana. Itu ke wilayah yang mendekati gerbang perbatasan Kota Jambi dengan Muaro Jambi. Ada Taman Aci. Taman Aci ini saya tidak tahu ya, Alam Citra Indah apakah masih dibuka atau tidak. Lantas ada kawasan Arena X MTQ, kawasan yang saat ini ini sebenarnya jejak sejarah ya, kawasan ini luar biasa gitu. Tapi sayangnya kawasan ini tidak terpantau dengan baik gitu ya. Saya tidak tahu, saya tidak peduli juga itu urusannya kota atau provinsi gitu ya. Tapi sayang kan aset ini tidak diapa-apakan. Itu sudah sama, itu seperti jembatan Menara Gentala Arasi dan jembatan pedestrian itu. Siapa yang mengelola saya tidak tahu gitu ya. Wilayahnya mana gitu ya. Yang merasa aja lah ya. Kemudian kawasan Arena XMTQ, Taman Anggrek Sri Sudewi yang saat ini sudah dipercantik. Seperti apa bentuknya saya tidak tahu gitu ya. Nah, kemudian ada Taman Rimba gitu ya. Taman Rimba yang berada di dekat bandara. Lebih baik saat ini, lebih baik ya. Saya pikir lebih baik gitu ya. Kemudian ada 2 museum di Kota Jambi ini, ada Museum Siginjai dan ada Museum Negeri Jambi. Mungkin yang kadang-kadang museum itu jarang diperhatikan. Padahal museum ini adalah bagi wisatawan yang akan memburu jejak sejarahnya ada di museum kan tentunya. Kemudian kalau wisata malam itu banyak ya. Di Jambi itu ada Taman Jaksa, itu tempat tongkrongan para anak-anak muda, para anak-anak milenial gitu ya. Di sana banyak, karena banyak tempat-tempat jajanan kuliner juga di wilayah situ. Tempat-tempat kuliner itu juga banyak di wilayah Talang Banjar. Kemudian kawasan Sipin itu biasanya sangat ramai di Jalan Sumantri Brojonegoro ya, itu sangat ramai sekali kawasan utama, apalagi di malam-malam ramai gitu ya. Nah, di kawasan itu sekarang ini juga sudah lebih cantik gitu ya. Kalau dari wilayah pasar Kota Jambi itu saat memasuki jalan itu di sebelah kanan Anda akan melihat banyak sekali tempat kita bersantai gitu ya. Ada jalur untuk sepeda, kemudian ada trotoar yang khusus untuk pejalan kaki dan ada tempat duduknya. Sudah sangat rapi, cantik kalau malam hari, eksotis sekali. Dan untuk foto-foto sangat menarik ya. Saat ini digandrungi oleh anak muda di Kota Jambi gitu ya. Nah, selain itu
hiburan malam itu juga kalau Anda suka yang berbau-bau kafe juga banyak. Di Jambi tidak kekurangan dengan kafe gitu ya. Kemudian kafe yang tempat nongkrong biasa, tempat ngopi, dan kafe yang lebih ke 18 plus juga banyak. 18 plus di sini maksudnya yang wilayah-wilayah terbatas ya, kafe wilayah terbatas yang menggunakan musik-musik yang lebih keras gitu ya. Lebih paham lah ya, tidak perlu saya jelaskan. Kemudian dari semua itu ada Danau Sipin yang termasuk yang terbaru. Danau Sipin ini terbaru di Kota Jambi. Danau Sipin saat ini terus dipercantik. Nah, Danau Sipin ini lengkap ya. Lengkap, jadi bisa menarik untuk spot foto. Danau Sipin juga terkadang banyak juga para pengunjung sana mancing. Terkadang menjadi rest area juga, karena itu ketika pendatang baru masuk ke Kota Jambi dari wilayahnya Sengeti atau Kabupaten Muaro Jambi akan melewati situ gitu ya. Nah, di sana juga banyak tempat jajanan dan area-area bermain gitu ya. Area bermain di sini sana ada ketek gitu ya, atau perahu biasa itu yang bisa kita masuk dan harganya sangat murah. Hanya 10.000, hanya 5.000 untuk anak-anak, 10.000 untuk dewasa, sangat murah gitu ya. Dan ada tempat dan bermain yang lainnya. Saat ini sudah semakin cantik dan juga ada dibuat semacam amphitheater gitu ya. Menarik di situ, menarik. Nah, ini tepatnya di belakang kantor Gubernur Jambi gitu ya. Nah, itu spot-spot tadi yang ada di Kota Jambi. Jadi jangan tersinggung ya kalau saya mengkritisi ya, karena intinya adalah mana gitu ya alat transportasi, moda transportasi ketika wisatawan datang. Kalau saya menggunakan pesawat mendarat di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang simple saja adalah ketika saya ingin ke Candi, saya naik apa? Kalau langsung dijelaskan kan ada begini, ada ini ya, semua juga ada, di semua wilayah juga ada gitu kan. Tapi maksudnya saya naik apa? Saya seorang traveler, saya seorang backpacker yang saya tidak memiliki pendanaan atau keuangan secara besar, tapi saya bisa berkunjung ke sini. Saya harus naik apa? Itu pertanyaan saya. Dan ketika saya sudah menginap di Kota Jambi, saya sudah masuk hotel, terus saya mau beli pusat oleh-oleh itu kemana saja? Kan tidak ada di sini. Jadi artinya tidak ada. Mengapa belum dalam satu visi untuk ini? Kota Jambi ini tidak akan ada apa-apanya kalau tidak ada wisatawan. Tidak akan pernah maju. Jadi masih beruntung wali kota Jambi sekarang, Bapak Faris Sarif Fasya, itu mempercantik kota ini sehingga banyak spot-spot yang bisa dikunjungi, membuat pendatang lumayan nyaman di sini. Dan dalam arti karena ketika ada wisatawan yang akan ke kabupaten yang lain di Provinsi Jambi, tentunya akan mendarat di Kota Jambi. Harapannya kan ya 1-2 malam berada di Kota Jambi. Nah, ketika dia nyaman, suatu ketika dia akan kembali lagi. Bukankah begitu gitu ya? Oke, itu tadi. Dan ya semoga saja Taman Tanggorajo itu pinggiran Sungai Batanghari juga ada paket-paket ya. Memang sudah ada sih paket-paket keliling gitu ya, menggunakan perahu mesin, atau di Jambi disebut ketek gitu ya. Ketek, atau di daerah lain tuh beda-beda namanya. Kalau di Jambi itu disebut ketek. Nah, bisa keliling menyusuri Sungai Batanghari terutama saat sunset ya. Cantik dilihat, menarik gitu ya untuk para pengunjung. Kalau di Candi Muaro Jambi kita tidak perlu bahas lagi. Di sana sudah lengkap sekali karena sudah ada kendaraan-kendaraan yang bisa membawa kita masuk ke dalam, kendaraan khas di sana. Kita tidak perlu berjalan kaki, atau kita mau berjalan kaki, ada tempat duduk yang menarik, tempat ngopi, semua sudah komplit. Nah, saya berharap ini bisa semoga kita bisa melakukan ini benar-benar dengan jujur gitu, membuat para wisatawan itu datang dan benar-benar betah, dan pulang dia membawa oleh-oleh yang dibawa adalah khasnya Jambi. Nah, oleh-oleh ini juga kan perlu dipersiapkan, perlu dipikirkan. Nah, ini juga akan membantu perekonomian masyarakat di Kota Jambi maupun di setiap kabupaten. Kira-kira begitu. Jadi itu saja menurut saya, dan menarik. Semoga wisata Jambi terus maju. Ya tentunya masih ada kekurangan di sana sini. Di setiap tempat juga ada yang saya temui ada kekurangan di sana sini. Tapi minimal kalau bicara poin, sudah poin 8 gitu ya, atau poin 7.
gitu ya. Tapi itu kan sudah sangat-sangat baik gitu ya, dibandingkan poinnya 4 atau 5. Nah, saya berharap Jambi ke depan akan lebih maju, akan benar-benar kompak gitu ya. Dari pemerintah, dari stakeholder, dari pihak-pihak, dari para seniman, dari para siapapun itu gitu ya, para jasa-jasa travel, jasa-jasa tour, jasa-jasa apa ya, banyak ya, banyak, termasuk orang-orang medianya, orang ya banyak sebenarnya kan. Jadi kota ini ya bagaimana bisa berkembang tanpa wisatawan ya, tanpa pendatang gitu ya. Perlu kekompakan yang luar biasa. Semoga tidak hanya egonya masing-masing. Terima kasih. Jangan tersinggung atas apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi masukan dan kritikan yang baik. Kalau tersinggung artinya Anda tidak menerima untuk kemajuan bagaimana Jambi lebih baik. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Like, share, comment, and subscribe. Ketuk tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.